Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Shalom. Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun yang saat ini sudah on bersama-sama live streaming. Puji syukur, puji Tuhan, hari ini di hari yang baru Jumat, Pastor Randy bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dan akan melayani serta mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan atau dalam kondisi sakit. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Tuhan Yesus Engkaulah kami, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah penolongku, sanggup membebaskan kami dari segala yang jahat di bumi ini. Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau yang mentahirkan kami. Darah Yesus mentahirkan kami dari kesalahan, dari hidup, dari kejahatan di masa lalu. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, akalmu dan kekuatan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan hidup. Kami mau hidup Tuhan, hidup bagimu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mulai live streaming pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, selama kesempatan masih ada, kami mau belajar bersama-sama untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya, shalom. Wah, rame banget. Dari mana saja ini yang sudah bergabung? Ada ribuan orang. Wah, saudara, siapa namanya? Di kota mana? Kalau saudara-saudara senang hati bisa dikasih di kolom komentar. Pastor bisa saat offline suka baca komentar. Puji Tuhan. Maka semuanya, hidup ini adalah kesempatan.
Marilah kita pergunakan waktu yang ada untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk apa lagi? Tentu untuk ibadah setia sama Tuhan Yesus. Wah, kota-kota menyapa, ada Bangka, Makassar, Bandung, Manado, Jogja, hadir Nias juga. Wah, senang sekali. Hore, hore, hore. Nikmat banget hidup ini ketika kita masuk dalam pelayanan. Nikmat banget hidup ini saat kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara akan mengalami sebuah kebahagiaan yang tidak ada duanya di dalam hati saudara ketika engkau melayani Tuhan Yesus dan hidupmu menjadi berkat. Bila saatnya nanti ku tinggalkan dunia ini, hidup kita sudah jadi berkat. Siapa yang rindu setelah dengar pujian tadi? Kita mau hidup jadi berkat. Saya. Berapapun umur saudara-saudara sekalian, kita semua punya kesempatan yang sama untuk jadi berkat. Baik remaja kah, muda kah, dewasa kah, atau sudah sepuh kah, udah senior kah, udah oma opa kah saat ini, cece koko, mama papa, semua kita punya kesempatan yang sama hidup menjadi berkat selama kesempatan yang Tuhan beri masih ada bagi setiap kita. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan umur tak yang Tuhan kasih. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan egois melulu. Ingat ya, hidup ini adalah kesempatan. Kapan lagi? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yuk rame-rame melayani Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan umur tak yang masih ada hari ini. Mari kita semua untuk apa? Melayani Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Nanti kodong kalau mati kita dalam dialek Makassar, kita sudah jadi berkat mitawa. Hidup tak sudah berguna bagi sesama dan juga menjadi manusia yang senangkan hati Tuhan Yesus. Amin, amin. Maka pergunakan baik-baik waktu hidup hari ini. Kesempatan masih ada, jangan egois, tapi mari sama-sama kita jadi berkat. Ada amin, amin. Kita bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hore! Senang aku hidup jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah kami selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti ku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah kami melayani selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti ku meninggal dunia, hidup ini sudah melayani. Bila saatnya nanti ku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup jadi berkat, sungguh luar biasa. Pujian ini memberkati siapa yang merasa terberkati dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh sebab Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini jangan terlalu ngoyo cari uang. Jangan terlalu, apa itu istilah, terlalu ngotot untuk istilahnya mau kaya, mau cepat banyak harta, tapi cara-caranya yang salah. Ingatlah Bapak Ibu terkasih, kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita juga nanti meninggal tidak bawa aset dan barang-barang mewah ataupun harta, tapi iman. Mari selama kita masih hidup, hidupilah iman itu. Dan sekarang saatnya time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh diberkati setiap Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Ingatkan kita semuanya bahwa hidup itu harus melayani. Hidup itu harus jadi berkat. Untuk melayani dan jadi berkat, tidak ada kata terlambat. Selama kita masih diberi kesempatan Tuhan napas hidup umur. Ya, baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Yang pertama Pastor bacakan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di sini menyinggung soal uang. Ya. Uang itu apa? Uang itu alat tukar, alat belanja, media transaksi. Tapi di sini firman Tuhan mau ingatkan kita tentang uang dari sisi kebenaran. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan, selamat mendengarkan
Pastor ini membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun nanti saat tinggalkan dunia alias meninggal, tidak membawa apa-apa keluar. Ini bukan keluar negeri, bukan keluar angkasa, tapi keluar dari hidup yang fana ini. Ingat itu. Ingatkan diri sendiri. Saya share ini kiranya semua saudara-saudara juga diingatkan ya, bahwa ada pujiannya kok. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Waktu manusia lahir dia menangis. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku tinggalkan dunia ini. Tapi bagi orang Kristen, tujuan jelas saat ku kembali ke sorga. Dan terjadi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang menangis. Jadi baik lahir manusia diawali dengan tangisan, maupun dia pergi diakhiri dengan tangisan. Dan ingatlah, kita nggak bawa apa-apa lahir ke dalam dunia ini. Pergi juga nggak bawa apa-apa. Tapi kita sepanjang hidup, kita memiliki iman dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, nggak usah kata orang Makassar, ngoadudu. Kau itu ngoadudu kok. Maksudnya jangan terlalu jadi orang balala. Balala itu apalagi itu bahasa Indonesianya serakah, rakus. Ya, ayat 9 sekarang. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Serem ya. Baik, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ulangi di sini. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Izin sekali lagi ya. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Semua orang perlu uang, tapi tidak perlu kita hidup hanya untuk uang. Kita hidup untuk Tuhan. Semua orang perlu uang, tapi janganlah dia serahkan cintanya untuk uang. Uang itu cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya mau saudara-saudara kita perhatikan di sini bahwa uang itu akar segala kejahatan. Jadi karena memburu uang, orang bisa tego melakukan kejahatan, termasuk
pengkhianatan, termasuk korupsi, termasuk apalagi penganiayaan, perampokan, pembunuhan, ternyata motifnya uang. Jadi saudara-saudara sekalian, uang ini ketika kita gunakan yang baik, itu menjadi baik. Tapi kalau kita sampai mengejar uang, motivasi hidup hanya untuk uang, kita bisa menjadi hamba uang. Dan ketika uang kita jadikan tuan, kita akan menjadi hamba yang jahat. Karena uang saat dijadikan tuan, uang adalah tuan yang jahat. Tapi manakala kita mengingat perkataan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 6 ayat 24, kita mengabdi kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan kita, maka uang itu adalah hamba kita. Perhatikan baik-baik, kalau uang jadi tuan, dia tuan yang jahat. Tapi apabila uang kita jadikan hamba, maka uang adalah hamba yang baik. Kita bisa pakai uang untuk menolong orang, kita bisa pakai uang untuk membangun persahabatan, menjalin pertemanan, membantu sesama. Tapi kalau kita jadikan uang segala-galanya, uang sebagai tuan kita, uang kita dewakan, wah, uang itu tuan yang jahat. Tentu kita jadi hamba yang jahat. Kita akan semena-mena, kita akan merasa bos, kita akan merasa seolah-olah hidup hanya untuk uang. Kita akan menilai segala sesuatu dengan uang. Hati-hati ini, saya pesan untuk gereja, saya pesan untuk rumah sakit, ya. Kalau pelayanannya itu misalnya BPJS, tolong tetap diperhatikan, jangan dibeda-bedakan. Mentang-mentang BPJS pelayanannya begini, lalu kalau bayar tunai, bayar sendiri begini, tidak boleh. Ingat, baik gereja maupun juga rumah sakit, saudara yang bekerja di dalamnya, baik hamba Tuhan sebagai panggilan pelayanan, ataupun perawat, ataupun suster, ataupun dokter, sama-sama melayani. Ingat itu, jangan berpikir berbisnis. Rumah sakit untuk merawat orang sakit, gereja untuk merawat orang-orang berdosa supaya mereka menerima pengampunan. Saya mau sekarang saudara lihat satu contoh bagaimana Yudas yang oleh karena uang dia menjadi jahat. Padahal Yudas ini salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Contoh ini untuk membuka mata hati kita, dan kita sebentar juga akan melihat bagaimana uang dari hasil kejahatan ketika dia gunakan itu disebut namanya uang darah. Dan uang darah saat dibeli sesuatu, katakanlah dia pakai untuk beli tanah, bangun rumah, maka tanah itu disebut tanah darah, tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau istilah sekarang ini yang lagi populer, istilah money laundry atau cuci uang, atau apakah itu korupsi, dicuci-cuci. Nah, kita mau lihat, jangan sampai kalau hari ini ada dalam kehidupan kita, marilah kita menyesal dan bertobat.
Yudas itu contoh yang kita ambil yang terjadi dalam kitab suci. Sebelum dia mati bunuh diri, dia sempat menyesal. Tetapi satu hal, dia tidak bertobat. Mari saudara-saudara, ketika di akhir dari perenungan ini, saudara yang pernah tersangkut dengan kejahatan dalam hal uang, saudara perlu menyesal sungguh-sungguh, dan saya ajak saudara bertobat sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan dengan darahnya yang kudus mengampuni, menyucikan saudara-saudara, dan melayakkan engkau menjadi manusia yang baru, supaya Bapak Ibu sekalian bisa hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Kita sekarang melihat contoh uang yang merusak Yudas. Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Panjang ya. Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian, selamat mendengarkan, Pastor bacakan, dan simaklah. Ini berkat banget buat saudara dan keluarga. Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Jadi Yudas menyesal karena dia telah mengkhianati Yesus. Dia tukar kasih Tuhan dengan uang. Lalu ia menyesal, lalu ia mengembalikan uang, ya kan? Yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Di sini dia menyesal karena telah mengkhianati Yesus demi uang. Telah menjual Yesus demi apa? Uang. Ingat tadi Tuhan sudah ingatkan kita semuanya, cinta akan uang akar segala kejahatan. Saking cintanya Yudas kepada uang, dia melunturkan cinta Yesus kepada dia dan bahkan juga cintanya kepada Yesus. Ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maksudnya celotehnya Yudas itu nggak dipedulikan oleh orang-orang, imam-imam, ataupun prajurit tentara Romawi saat itu. Itu urusan lu kali, EGP. Emang gue pikirin, kamu yang udah terima uangnya kok sekarang menyesal. Nikmati uang itu dan juga nikmati nanti hukumannya. Ayat yang kelima. Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Dalam penyesalannya, lalu pergi dari situ, dari bait suci, menggantung diri. Jadi Yudas mengakhiri hidupnya alias bundir dengan cara gantung diri. Di sini saya sampaikan bahwa Yudas sempat menyesal.
Tapi sayangnya dia tidak bertobat. Ya, saya tidak bisa tahu persis karena nggak tertulis. Ya, apakah di tiang gantung diri alat yang dia pakai itu adalah pohon. Dia sempat bertobat sebelum dia. Tapi di sini kita melihat yang tertulis Yudas hanya menyesal. Saya sayangkan dia tidak bertobat. Tapi entahlah, karena nggak tertulis, maka saya bisa katakan saya sayangkan. Tapi kembali lagi ke kedaulatan Tuhan. Tapi karena uang, karena menjual kepercayaan, dia telah menjual Yesus. Ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Jadi imam-imam kepala juga tahu mana namanya uang darah. Imam juga tahu itu uang darah. Tapi Yudas yang sempat dekat dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun, karena cinta uang, dia halalkan segala macam cara untuk mendapat uang. Imam-imam tahu bahwa itu adalah uang darah, uang yang didapat dari hasil kejahatan, uang yang didapat dari hasil yang salah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada disebut namanya uang darah. Uang hasil kejahatan. Imam kepala tahu, jangan masukkan uang itu ke dalam peti persembahan, sebab itu adalah uang darah. Lanjut ayat yang ke-7. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Jadi tanah yang atasnya ditempati manusia, yang dibeli dari hasil kejahatan, disebut tanah darah. Jangan kita main-mainlah dengan tanah. Itu tanah urusannya dunia akhirat. Apa yang bukan milik kita, jangan kita kuasai. Ada istilah populer kalau namanya disebut mafia tanah. Itu serobot tanah, patok tanah, lalu dibuatkan sertifikat palsu. Mungkin kalau dia adalah seorang mafia tanah, punya uang, punya backing, mungkin bisa dia berkuasa, dia menang. Tapi saudara-saudara, Tuhan Maha melihat. Kau bisa curangi orang lemah, orang susah, orang miskin. Kau bisa kuras mereka.
dengan tipu dayamu, dengan otoritasmu. Tapi Tuhan di surga maha melihat. Jangan main-main dengan tanah. Dan sekarang kita melihat di sini ada istilah tanah darah. Kira-kira bisa bayangkan nggak sih kalau di atasnya orang itu tinggal? Itu panas. Nggak ada damai. Ribut melulu. Cekcok melulu. Tidak kerasan. Meskipun itu di atas tanah, rumahnya, bangunannya mewah. Tapi rumah itu menjadi rumah panas. Karena dibangun di atas tanah darah, tanah yang dibeli dari hasil uang darah. Saudara terberkati, renungkan, koreksi diri. Kalau saudara-saudara misalnya terlibat di sini, saudara menyesal itu bagus, tapi saudara harus bertobat. Harus bertobat. Ya, kalau saya kasih coba ilustrasi ya, meskipun tidak mewakili lengkap ilustrasi ini, tapi paling tidak kita bisa mengerti namanya kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau saya lupa tahun berapa ada istilah itu pemutihan pajak. Jadi asal mengaku saja diputihkan gitu. Maksudnya itu diputihkan, diampuni begitu kira-kira. Dalam hal tunggakan pajaknya begitu kira-kira. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah siapapun saudara yang dengarkan firman ini, saya tahu tidak ada seorang pun di antara kita yang benar-benar bersih. Karena firman Tuhan sudah bilang di dalam Roma pasal 3:23. Semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Jadi semua, saya juga, saudara juga, tidak bisa kita munafik. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah berdosa. Itu kata Tuhan. Namun lewat renungan ini, ketika saya digerakkan menyampaikan, tentu firman ini adalah kesempatan untuk saudara mendapat pemutihan. Itu tadi istilah pajak, ya. Ini kesempatan saudara mendapat pengampunan. Misal saudara sudah pernah melakukan hal-hal yang salah, keliru, ataukah kejahatan dalam engkau bekerja, berbisnis tidak jujur alias curang, engkau punya penghasilan dari hasil yang salah, firman ini datang, tidak membunuhmu, tapi mau menginsafkanmu. Menyesallah sungguh-sungguh dan bertobatlah. Tuhan sudah bilang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Tuhan Yesus setia dan adil. Tuhan Yesus Kristus mau mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala pelanggaranmu. Menyesal dan bertobat. Dua hal yang harus saudara lakukan. Kita sekarang maju 3 ayat terakhir hari ini yang saya bacakan terambil dari Kisah Para Rasul. Ya.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kisah Rasul 1 ayat 18 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Saudara, silakan mendengarkan dan simaklah. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi tanah yang dia beli itu hasil dari kejahatan. Disebut apa? Uang darah. Lalu Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Serem banget kan? Kalau kita misalnya sudah dengar firman ini, tahu masih terus makan uang darah, perutmu itu jadi penyakit. Bahkan sumber penyakit. Nanti akan meletus. Seperti lihat, perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Serem banget. Jangan terus merasa nyaman, merasa nikmat, merasa senang makan, baik engkau maupun kasih makan keluargamu dari uang darah. Makanan itu nggak jadi berkat, justru nanti isi perutmu jadi sarang penyakit. Ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri tanah Hakaldama. Tanah Hakaldama itu artinya adalah tanah darah. Dan orang yang hidup makan dari uang kejahatan, orang yang tinggal dari hasil kejahatan, tanahnya disebut tanah Hakaldama, artinya tanah darah. Kalau misalnya orang itu orang berpangkat, orang punya jabatan strategis, misal di pemerintahan, atau posisi-posisi ternama, kalau tidak bertobat, nanti jabatannya akan diambil oleh orang lain. Tadi lihat bagaimana mengerikan, perut terbelah. Setelah Yudas menggantung dirinya, perutnya terbelah. Kalau nggak bertobat, sekalipun hari ini engkau merasa nyaman dengan jabatanmu tinggi, nanti akan diambil oleh orang lain. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul ayat selanjutnya, ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, meskipun di atas tanah yang besar, bangunan yang mewah, tapi itu tempat nanti akan menjadi sunyi. Dan biarlah tidak ada penghuni dalamnya, tidak ada kehidupan,
meskipun masih ada yang hidup, tapi tidak ada kehidupan surgawi. Yang ada hanya kematian, pertengkaran, keributan, panas, mendidih, perpecahan, cekcok, perkelahian. Mungkin pembunuhan terjadi. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Uang korupsi nggak diberkati. Saudara, hari ini jabatan tinggi karena hasil uang kejahatan tidak jujur, tidak diberkati. Tidak diberkati. Kalau sedikit pastor izin nih memberikan sebuah pemikiran tentang persepuluhan, ya, sebuah pemikiran tentang persepuluhan, karena itu juga hari ini marak bicara soal uang. Ada yang menekankan, ada yang tidak menekankan. Tapi sebuah pemikiran ini, saudara, saya sampaikan. Kalau bicara soal persepuluhan, 10. Tuhan minta 1. Sisa berapa? 9. Saudara, silakan pilih, jawab sendiri. Kalau ini jadi rema buat saudara, silakan lakukan. Tuhan kasih berkat 10. 9 nikmati berkat Tuhan. Dan 9 ini diberkati. Tuhan kasih berkat 10 kalau saudara serakah. 10-nya engkau ambil, yang 10 ini tidak diberkati. Saya ulang sekali lagi. Tuhan kasih saudara berkat 10. 1 ini adalah milik Tuhan. Sisa 9. Sisa 9, meskipun sisa 9, tapi 9 ini diberkati. Saudara yang memilih. 10 serakah, 9 tapi diberkati Tuhan. Saudara yang menjawab, kiranya pencerahan ini juga bisa melepaskan kita dari namanya cinta akan uang, keserakahan. Dan saya mengajak saudara di akhir dari renungan ini, Bapak Ibu terkasih, marilah kita tinggalkan cara hidup yang salah, apalagi cara kita menyikapi kerja, bisnis, ataupun cari uang, apapun pekerjaan profesinya. Kalau itu adalah kejahatan, tinggalkanlah. Pastor, apa yang saya harus buat sekarang? Menyesallah sungguh-sungguh dan bertobatlah. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pemberi. Firman-Nya tidak pernah gagal. Amin, amin, amin.
Saudara, saya senang sekali responnya luar biasa. Firman yang saya bagikan, saya bacakan firman Tuhan, saudara langsung merespon luar biasa. Baik tentang istilah wandara, maupun tentang tanah darah, maupun juga tentang memilih 10 serakah, 9 diberkati. Saudara banyak memilih 9. Kiranya ini juga jadi berkat bagi saudara keluarga dan bagi gereja Tuhan. Kalau saudara terberkati, silakan dibagikan renungan ini. Saudara mau potong-potong memberikan narasi yang baik, menyebarkan kasih sayang Tuhan Yesus, silakan. Yang penting jangan sara, jangan caption-caption yang sifatnya memecah belah. Tapi kalau misalnya ada bagian statement Pastor Andy Simon dalam menyampaikan firman, ada pencerahan, saudara mau ambil separuh-separuh, lalu di-share dan captionnya memberkati, monggo kerso. Karena firman Tuhan adalah milik surga, milik Tuhan, bukan punya hamba Tuhan. Asalkan saudara yang membawa narasi mempersatukan, narasi berkat, narasi orang percaya Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Makasih, banyak sekali memilih 9 tapi diberkati. Makasih. Yeay. Itu berarti kita semua sepakat dan memberi diri, hidup kita punya Tuhan Yesus. Amin. Bless you. Let's pray. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih banget buat firman yang sudah kami boleh baca. Tuhan Roh Kudus, biar setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan ketika firman Tuhan datang dan menegur kami menyesal. Selama ini pernah hidup salah. Cara cari uang, bekerja, berbisnis salah. Dan lewat firman Tuhan hari ini, kami mau bertobat. Kami mau akui segala salah dan dosa kami di depan Tuhan. Saudara masing-masing berdoa, baik engkau pribadi atau keluargamu ada bersama-sama, berdoa. Menyesal dan bertobat, dua bagian yang harus dilakukan agar kita menerima kesempatan hidup yang baru dari Tuhan Yesus. Agar kita saat ini diperbaharui oleh kasih sayang Tuhan Yesus. Ucapkan masing-masing pertobatan Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Setelah ini, hidup dalam pertobatan dan pengampunan dari Bapakku. Menyucikanmu dari segala dosa dan kejahatan dan pelanggaran. Darah Yesus menguduskan, mentahirkan, membersihkan engkau dari segala dosa dan kejahatan yang sudah terjadi. Dan hari ini, saudara, Bapak Ibu terkasih, keluarga demi keluarga, menyesal sungguh-sungguh dan bertobat, dan setelahnya hiduplah dalam pertobatan dan berbuah-buahlah dalam pertobatan. Dalam nama Yesus, pengampunan dari Bapakku yang baik pasti turun
atas kehidupan Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dari mana Pastor tahu Bapak mengampuni kita yang pernah buat jahat? Karena saya percaya firman-Nya. 1 Yohanes 1:9. Jika kamu mengaku dosamu, Tuhanku, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Dia setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni dosa-dosamu, tapi Dia menyucikan engkau dari segala kejahatan. Amin. Firman Tuhan bagi setiap kita yang merasa terberkati, saya hore 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 hore, ku menang, ku bebas, ku merdeka oleh karena pengampunan Tuhan. Pulihkanku, darah Yesus lepaskanku, amin, bebaskanku, amin. Yeay. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Minta maaf ya, hari ini agak panjang saya jelasin firman. Sekarang udah jam 7 yang mana harusnya sudah selesai. Tapi Pastor sekarang akan segera untuk mendoakan air minum masing-masing. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih, angkatlah air minum ini, saudara-saudara, dan biarlah Tuhanku, Bapa di surga, memberkati air minum ini menjadi air berkat, air ajaib, air kesembuhan, air doa, healing water, dalam nama Yesus. Amin. Minumlah bagi saudara yang sedang sakit, dan diberkatilah tubuhmu dengan aliran kesembuhan. Amin. Wow, keren, segar. Makasih Tuhan Yesus. Hadiratmu sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekarang angkatlah dua tangan saudara-saudara terkasih. Dengan wajah yang kita angkat kepada Tuhan, menghadap Bapa di surga. Bapakku di surga, tengadahkan wajahmu, saudara. Jangan tertunduk, jangan malu. Saudara, lewat firman Tuhan, engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, engkau dibenarkan, engkau disucikan. Pandanglah wajah Bapa di surga, jangan lagi lesu, apalagi tertunduk malu, karena pengampunanmu, pengampunan Tuhan sembuhkan kita, pengampunan Tuhan sucikan kita, layakkan kita, tahirkan kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, masuklah engkau di hari yang baru, dan terimalah berkat dalam anugerah kesehatan untuk keturunanmu, pekerjaan, karir, dan pelayananmu. Pengampunan Tuhan Yesus Kristus, rahmat-Nya menyertai engkau, kebajikan, kemurahannya menyertai engkau, proteksinya, perlindungannya menyertai engkau dan keluargamu dan pelayananmu, serta studi, lumbu-lumbumu dan karirmu, semuanya baik adanya. Seturut firman-Nya, kita semua mendapat berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dimateraikan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuklah di hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.
amin, amin. Pastor sekarang rindu memuji Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Saudara tidak perlu lagi cari-cari uang atau bekerja dengan cara yang tidak halal atau cara-cara yang salah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Masuk hari yang baru dengan tubuh yang diberkati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, dadah semuanya. Shalom. Closing ya. Tolong dibagikan renungan ini kalau saudara merasa terberkati dan ada orang lain yang perlu mendengar, bagikan gratis. Saudara juga senang, subscribe gratis. Saudara-saudara juga mau tambah, besok jam 6.05 WITA, Pastor hadir live TikTok, YouTube, Facebook gratis. Tuhan Yesus berikan semua kita gratis dan cuma-cuma. Shalom semuanya, sehat-sehat ya, dan panjang umur. Ingat, hidup ini kesempatan, jangan sia-siakan dengan hal-hal jahat atau hal-hal egois, tapi jadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Saya. Makasih banget. Banyak yang memberkati hamba Tuhan, gift di TikTok, stars di Facebook, dan juga stiker di YouTube. Makasih banget. Ini Pastor kumpulkan, nanti rencana minggu depan, bukan minggu ini, kita akan membagikan beras ya bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Setiap apa yang saudara berkati, terima kasih banget ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta kita selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.